saksikan dua tipe kamar di hotel ini. Hotel termewah yang ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Happy Traveler, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini ya, supaya ini bisa bermanfaat juga untuk teman kamu atau kerabat yang lain atau untuk orang lain juga ya. Selamat datang di Traveris, tempatnya review jujur, no sensor. Halo Happy Traveler, semoga kamu semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya setelah menonton ini bisa menghibur kamu untuk kamu bisa lebih happy dan akhirnya kamu bisa juga pergi ke hotel ini. Karena kali ini kita akan pergi ke DoubleTree Hotel. Ini adalah hotel yang terbaru dan termewah yang ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Jadi ini baru saja buka di beberapa minggu yang lalu, dan kebetulan Traveris ada di tempat ini. Kita langsung kulik bahas apa saja fasilitas dan juga mewahnya kamar yang ada di dalam hotel ini. Tentunya akan ada tipe-tipe kamar yang akan kita bahas di dalam video ini. So, jangan di skip ya. Tonton terus sampai habis supaya kamu bisa tahu seperti apa tipe-tipe kamar yang kamu mau staycation. Pilih dulu di video ini sebelum kamu staycation di sini biar kamu nggak nyesel ya. Pada waktu kamu mau pesan hotel, belum kamu sudah bayar. Ayo nonton ini dulu supaya kamu bisa tahu kira-kira cocok nggak untuk kamu staycation di tempat ini gitu ya. Nah, pokoknya ini hotel bener-bener semuanya baru, peralatannya baru, ranjangnya baru, fasilitasnya semuanya baru. Jadi kalau kamu kesini buruan deh, rasakan sendiri modern dan juga mewahnya desain-desain yang mereka sudah buat untuk semua happy traveler yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita sudah ada di tempat parkiran yang ada di basement. Ingat ya, ini hotel DoubleTree itu menjadi satu dengan BXChange Mall yang ada BXC-nya juga. Jadi tentunya kalau kamu kesini kamu nggak akan kehabisan aktivitas ya, karena hotel ini akan bisa membuat kamu bisa akses langsung menuju ke mall. Ini dia lobbynya, resepsionisnya, dan kamu lihat ya, secara lobby mewah sekali, sekelas bintang 5, dan ini memang bintang 5 sih ya. Dan ini adalah lobby yang kamu bisa lihat ke arah luar. Dan kalau kamu menuju ke kanan itu ada satu cafe yang disediakan oleh hotel ini, namanya The Coffee. Nah ini dia ya, ini cocok lah kalau kamu lagi nunggu di lobby, mungkin kamu harus nungguin kamarnya dipersiapkan. Kamu bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati jajanan cookies yang sudah diberikan. Nanti kita akan show ke kamu ya seperti apa cookiesnya ya. Tetapi di sini juga ada snack-snack yang kamu bisa pertimbangkan ya untuk kamu beli juga di sini. Tentunya ya harganya ya oke, sesuaikan sama kamu aja ya. Tetapi saya nggak makan di sini karena kebetulan kamarnya cepat, jadi kita langsung nanti show ke kamu kamarnya akan seperti apa. Tetapi kalau kamu lihat di sini, ini desainnya minimalis banget karena kamu bisa kerja di sini sambil kamu bisa menikmati pemandangan di luar. Gimana? Kamu lihat roofnya juga ya, ceilingnya juga itu keren banget loh.
Jadi ini benar-benar baru semuanya dan kayak kerasa seneng aja gitu ya merasakan hotel baru. Yuk kita bahas cookiesnya karena ini salah satu keunggulan ciri khas dari Hotel Hilton. Gimana? Enak? DoubleTree. Enak banget dan ini kebetulan kita langsung beli tambahannya ya karena memang ini enak banget dan langsung dibuat oleh chefnya yang ada di dalam hotel ini. Yuk kita explore ya kamar yang pertama. Ini adalah kamar yang kita staycation dan tentunya desainnya menjadi satu ya, termasuk yang ada di depan lift. Kamu lihat ini, desainnya bagus banget ya. Jadi bener-bener kerasa banget barunya, karpetnya juga masih empuk. Pokoknya kalau kamu kesini semuanya masih wangi banget. Nah oke, ini kita langsung masuk ke kamar 1501. Ini adalah kamar Edge King Guest Room. Ini ada di paling ujung dan juga lebih luas sedikit daripada kamar-kamar seperti ini yang tidak di ujung. Oke. Nah, seperti ini penampakan kamarnya. Jadi benar-benar minimalis banget ya. Dan kalau kamu lihat pemandangan dari kaca, wah, ini the best. Saya rekomendasikan kamu minta kamar lantai paling atas. Lantai 15 atau kalau boleh lantai 16. Dan ini pada waktu pagi kamu bisa melihat sunrise seindah itu. Dan kamu bisa pilih juga view seperti ini, langsung ke Bintaro Exchange Mall ya. Tapi saya nggak suka, saya lebih suka view yang seperti ini, langsung menghadap ke hijau-hijau, bukan ke mall. Nah, kita explore lagi bagian dalam kamarnya. Jadi kamarnya ini adalah kamar yang paling rendah, tetapi saya pilih yang edge room, paling ujung, supaya saya bisa mendapatkan space yang lebih besar daripada kamar standar biasa. Nah, kamu lihat di situ juga ada TV ukurannya 50 inch dan juga ada berita-berita luar negeri yang kamu bisa saksikan di TV itu. Nah, ini dia mejanya, ada kulkasnya juga, ada boilernya juga, dan juga ada kopi, teh, gula lengkap. Semuanya ada di dalam lemari itu ya. Nah, ini dia saklarnya juga masih baru banget. Nah, kamu lihat karpetnya pun juga minimalis sesuai sama warna kursi dan juga warna mejanya. Minimalis banget. Saya suka juga sama desain lampunya. Saya suka sama desain interiornya. Dan juga diberikan sofa yang cukup panjang ukuran 190 cm. Jadi kamu bisa tiduran di situ juga sambil menikmati pemandangan di sebelah sofa kamu. Nah, ini dia penampakan meja kecil di sebelah kiri dan kanan dari kamu. Oke. Nah, ini lemarinya yang kamu bisa taruh barang-barang berharga di sini ya. Bisa juga taruh sepatu di paling bawah tuh. Nah, juga diberikan 2 pasang sandal hotel dan juga ada kimono towelnya. Nah, ini dia kamar mandinya, minimalis banget. Saya suka sekali sama penerangannya, sama kombinasi dari marmernya ya, sama penerangan lampunya itu putih banget, keren banget, dan ada timbangannya di sini. Jadi di sini selalu standar bintang 5 itu ada shower yang ada di atas ya, dan juga disediakan sabun refill sepuasnya kamu bisa pakai, termasuk sampo dan juga conditioner. Ini dia wastafelnya, gimana, keren nggak? Wah, kamu ingat-ingat ya, ini warnanya untuk tombol-tombol yang ada di dalam kamar mandinya kebanyakan silver ya. Nanti pada waktu kamar berikutnya itu semua panel-panelnya berwarna gold. Nah, ini dia pemandangan dari sebelah kamar juga. Di depan pintu itu langsung menghadap ke Bintaro Exchange Mall. Nah, kita lihat suasana malam hari. Wah, indah banget ya. Kamu lihat lampu kuningnya itu menyejukkan mata pada waktu malam hari. Dan juga cantik banget ya ini hotel ya. Warnanya hitam tetapi ada kombinasi kuning. Jadi ini benar-benar indah kalau dilihat dari udara. Untuk kondisi malam harinya, kita lihat kondisi malam hari di dalam kamar. Wow, penerangannya sangat-sangat bagus di segala tempat. Benar-benar kualitas penerangan bintang 5. Saya sangat suka sekali. Saya nggak merasa ada yang suram, tetapi sangat mewah sekali. Dan ini dia dari kaca, malam hari pemandangannya seperti ini, apalagi kalau menghadap yang ke Exchange Mall. Pelayanannya bagus banget. Kita bisa minta tambahan bantal dan juga selimut karena dingin banget AC-nya. Yuk, kita sekarang explore ya ke kamar yang kedua. Ini dia kamar deluxe suite. Ini adalah kamar tipe tengah ya. Ada kamar tipe yang lebih tinggi lagi, tetapi kita nggak explore itu karena harganya sangat mahal. Ini
kamar yang saya rekomendasikan juga buat kamu kalau kamu mau staycation sama keluarga. Ini ada living roomnya seperti ini, dan juga ada TV-nya 50 inch baik di living room maupun nanti di depan bedroom. Nah, gimana menurut kamu? Minimalis banget ya secara desain ya. Saya sangat suka sekali, apalagi semua perabotnya semuanya masih baru. Nah, ini dia ada kulkas di sebelah kanan, dan juga di sebelah kiri disediakan minuman, dan tentunya ada boiler dan juga ada mesin mini pembuat kopi. Seperti biasa di dalam kulkas tidak diberikan apa-apa. Nah, kita buka satu-satu apa isi dari lemarinya. Nah, ini dia. Seperti biasa ya, ada kopi, teh sama gula ya. Disediakan lengkap di sini. Jadi kamu bisa save barang-barang kamu di dalam tersebut. Nah, ini dia penampakan meja kerjanya, keren banget. Dan ketika kamu buka curtain, kamu bisa langsung melihat pemandangan BXS Mall. Lagi-lagi saya sangat suka sama pemandangan kamar yang pertama dibandingkan dengan BXS Mall, karena kebanyakan genteng-genteng ya. Nah, ini dia kamar mandi yang ada di living room. Jadi di dalam kamar ini itu ada 2 kamar mandi. Nah, kamu bisa pakai ini, jadi nggak usah berebutan sama yang lain. Ada wastafelnya dan juga ada klosetnya. Lihat tuh, panel-panelnya warna emas ya. Jadi benar-benar dibedakan ya antara yang suite sama yang kelas guest room biasa. Ini dia ranjangnya. Wah, mewah banget ya. Dan juga diberikan sebuah tempat santai itu ya, tempat duduk santai warna biru ya. Dan juga ada meja kecilnya. Wah, ini kacanya besar banget ya untuk di depan bathtubnya ya. Jadi itu bisa langsung diburamkan gitu ya kacanya menggunakan sebuah tombol yang sudah disediakan di dalam kamar mandi. Jadi keren banget, kerasa luas banget ya kamarnya ketika kacanya itu bisa memperlihatkan kamar mandi. Nah, ini kita ke daerah lemari. Seperti biasa ada meja setrika, ada juga kimononya, ada slippersnya. Nah, ini kita lihat langsung kamar mandinya, ada wastafelnya, ada bathtubnya. Bathtubnya sangat besar loh, lumayan. Dan juga mewah banget wastafelnya, dan juga bawahnya sudah disediakan handuk. Dan ini dia peralatan mandinya ya, semuanya warna gold ya, warna kemasan. Wah. Dan juga ini klosetnya, dan ada bathtubnya yang bisa diawasi langsung dari bedroom ya. Keren banget ya pokoknya ini bathtubnya. Recommended deh untuk anak-anak bisa main di situ. Internetnya kenceng banget, jadi kamu nggak akan kekurangan ini ya, akses internet ya di sini ya. Nah, di sini ada menu makanan. Jadi ada di layar TV ya kalau kamu cari ya. Kamu stop aja video ini untuk bisa melihat makanannya. Oke. Yuk kita sekarang explore kolam renang nih. Ini salah satu kenapa kita harus staycation di hotel ini ya, karena kolam renangnya nih. Nah, ini saya namakan anti badai swimming pool ya, karena kolam renangnya itu ada semi-semi outdoor dan juga ada indoornya juga gitu ya. Jadi di atasnya itu kayak ada yang membuat kita tuh nggak akan kehujanan gitu ya pada waktu kita renang di sini. Jadi tentunya ini sangat menyamankan sekali ya kalau kita memang sempatnya renang pada saat sedang hujan gitu. Jadi kamu nggak akan kehujanan di sini. Dan itu dalamnya 1,2 meter ya untuk orang dewasa. Nah, ini kalau dilihat dari udara, kolam renangnya cukup ya, nggak terlalu besar, tetapi cukup lah untuk kita bisa olahraga renang dari ujung ke ujung. Dan ini untuk yang anak-anak ya. Jadi aman karena ini nggak dalam sih. Kamu tadi kan bisa lihat ya angkanya berapa untuk kedalamannya. Nah, ini kalau kamu ke sisi tepinya, nah pemandangannya seperti ini. Jadi saya sangat suka ya sama desain kolam renangnya, walaupun nggak terlalu besar tapi minimalis menurut saya dan modern. Nah, ini tuh tempat bilasnya yang sebelah kiri. Ini ada tempat duduknya juga. Yuk kita sekarang explore ke bagian kamar mandinya. Ini dekat banget ya sama kolam renang, jadi cukup memudahkan lah kalau kamu tiba-tiba pengen ke toilet ya setelah renang. Nah, ini desainnya seperti ini. Semuanya masih baru, bersih banget. Dan kamu bisa bilas langsung di sini menggunakan sabunnya atau bilas di sini. Saya lebih suka bilas di luar sih. Airnya juga kenceng. Nah, ini dia penampakan malam dan ini buka sampai jam 10 malam ya. Nah, di depan kolam renang itu ada satu ruangan itu seperti ini ya. Nah, itu dekat sama tempat breakfast.
Khusus untuk orang tua yang mau ke kolam renang jangan khawatir karena bisa diantar menggunakan lift ini nih. Wah, lucu ya liftnya ya. Ini hotel memperhatikan sekali loh ya disabilitas. Nah, sekarang kita cek seperti apa tempat fitnessnya. Nah, kamu harus pakai akses kartu kamar kamu untuk bisa masuk ke dalam tempat fitness ini. Nah, ini dia tempat fitnessnya. Peralatannya yang paling banyak itu treadmill ya. Ya nggak terlalu lengkap juga sih, tapi cukup lah untuk kamu bakar kalori di sini ya. Ada barbelnya juga, ada treadmillnya juga, ada tempat sepedanya juga, ada tempat ya. Pokoknya cukup bagus lah untuk kita, dan juga peralatannya baru gitu. Enak banget ya. Nah, disediakan juga lengkap handuk sama minuman. Jangan khawatir, kamu nggak akan kehausan. Yuk, kita sekarang mau nunjukin kamu akses langsung nih ke Bintaro Exchange Mall. Sekalian kita mau nunjukin lobby itu seperti apa penampakannya pada waktu malam hari. Nah, ini dia lobbynya pada waktu malam hari. Sama ya seperti siang hari ya. Jadi mewahnya itu masih dapat lah. Memang nggak terlalu besar karena memang space-nya di Bintaro Exchange Mall ini memang nggak terlalu besar juga ya. Nah, ini dia The Coffee tadi ya. Yuk, langsung dari The Coffee kamu bisa langsung menuju ke belok kiri ya. Nah, kamu langsung terus aja, itu langsung terkoneksi dengan Bintaro Exchange Mall sehingga kamu nggak akan kehujanan, tetap nyaman. Jangan khawatir, kamu akan bisa ke mall senyaman ini, bisa langsung menggunakan lift di depannya, hotel langsung. Wah, lihat ya, di sebelah kiri itu ada Staccato. Kamu bisa langsung melihat mall ini seperti ini. Jadi kamu nggak perlu makan di hotel kalau memang kamu mau lebih berhemat, karena di mall ini ada food courtnya juga. Nah, ini dia food courtnya. Jadi kamu bisa pilih ya. Ini di lantai 1 kalau nggak salah ya. Nah, jadi kamu juga bisa langsung menuju ke BXC ya, kalau kamu memang mau ke sana. Dan kalau yang mau nonton bisa langsung menuju ke XX1 yang ada di lantai paling atas juga. Nah, ini Staccato ya. Jadi kamu bisa langsung lurus aja, langsung balik lagi ke hotel. Jadi nyaman ya. Setelah kamu puas di mall, kamu bisa langsung balik ke hotel, terkoneksi langsung seperti ini. Nah, ini dia penampakan pada waktu malam hari, udah sepi. Yuk kita sekarang menikmati pagi hari ini. Wah, selamat pagi ya. Ini dia pemandangannya bagus banget. Saya lebih suka pemandangan seperti ini, dan juga ada mataharinya. Nah, oke, kita langsung makan nih, makan pagi ya. Tapi ini hanya penampakan makanan yang sudah saya ambil. Nanti setelah ini kita akan explore nih, seperti apa tempat makannya, dan juga seperti apa makanan-makanan yang diproses oleh semua chef yang ada di sini. Nah, ini ruangan di depan tempat makan ya, di depan tempat breakfast ya. Namanya restoran open. Namanya aneh juga ya, restoran open gitu ya. Nah, ini dia tempat breakfastnya. Jadi kerasa ya, masih bersih, masih baru banget gitu. Dan di sebelah kanannya ada kaca-kaca yang membuat tempat ini terang gitu ya. Dan juga nuansa penerangan lampu kuningnya itu juga cukup pas gitu. Jadi nggak membuat mata kita tuh lelah ya. Nah, ini outdoornya, kamu bisa makan di sini sambil ngerokok juga. Tetapi saya nggak suka di sini ya, karena anginnya kenceng ya. Entah itu angin dari kompresor AC atau kayaknya panas gitu. Nah, ini dia penampakan makanannya. Jadi ini bihun ya. Nah, ini dia penampakan makanannya, ayam kung pao. Kamu bisa langsung lihat tulisannya yang ada di sebelah kiri atau kanannya ya. Nah, ini sayuran. Ini juga ayam bumbu juga. Nah, ini ada tempat lain ya. Nah, ini ada sosisnya. Ini makanan-makanan kecilnya. Kalau yang pertama tadi main course-nya ya. Ya, kalau sekelas bintang 5 menurut saya sih makanannya masih belum maksimal ya. Tetapi cukup sih. Cukup membuat kamu kenyang dan nggak akan bisa nambah lagi deh. Karena ini ya oke. Masih oke lah ya sebagai menyandang bintang 5 ya. Roti-rotinya juga cukup lengkap. Tapi saya pernah ngeliat hotel bintang 5 lain tuh makanannya lebih berlimpah daripada ini. Terutama yang ada di Hotel Bali ya. Ataupun hotel di Jakarta Pusat itu lebih banyak jenisnya daripada ini. Tapi ini sudah cukup membuat kamu akan kenyang banget. Nah, ini kamu bisa colek-colek ya makanan. Tapi saya nggak makan yang di sini. Ini berbagai macam cheese.
Nah itu dia, ada crackersnya juga, ada ya semua makanan-makanan ini bisa buat cemilan kamu ya pada waktu pagi hari. Saya paling suka sama kacang almondnya ya. Jadi kacang almondnya itu benar-benar fresh gitu. Jadi saya sangat suka sekali mencampurnya sama roti saya. Nah ini serealnya, dan ini tempat untuk saladnya. Kamu bisa meramu di sini. Gimana menurut kamu makanannya? Tulis komen di bawah ya. Kira-kira oke nggak menurut kamu makanannya? Nah ini dia buah-buahannya. Standar lah ya. Ini dia suasananya semakin mendekati close ya. Nah ini nasi jagung. Kemudian ada masakan-masakan lainnya ya. Cukup banyak di sini. Dan rasanya sih menurut saya ya lumayan. Bukan sesuatu yang nggak enak ya, tapi juga bukan sesuatu yang enak banget gitu ya. Tapi cukup menurut saya. Dan buburnya ini saya sangat suka banget, enak banget. Dan itu kekentalan buburnya enak banget menurut saya. Nah ini dia tempat omeletnya. Kamu bisa request di sini. Cara mereka membuat omelet juga bagus. Saya sangat suka. Nah ini di outdoor itu juga ada pembuatan waffle dan juga ada soto laksa, nanti kamu bisa lihat ya. Nah jadi waffle-nya ini dibuat fresh ya dan empuk banget, enak banget. Saya sangat suka sama waffle-nya. Saya tambah 2 kali karena waffle-nya enak. Nah ini tempatnya bubur ketan hitam, ketan hijau, ketan hijau, bubur kacang hijau maksud saya. Nah ini dia bubur sumsumnya. Kamu bisa tambahin madu. Nah ini dia ya tempat laksanya. Nah kamu bisa request di sini. Unik ya. Ini di belakangnya langsung kolam renang. Jadi tempat breakfast ini berbatasan dengan kolam renang di sebelahnya. Enak. Soto laksanya saya sangat suka. Dan ini tempat jusnya, ini standar ya. Ada jus apel, ada jus jeruk. Dan kalau kamu mau mengadakan event untuk corporate, kamu bisa melihat penampakan ballroomnya itu seperti ini ya. Nah ini dia penampakan ballroom. Ini baru satu bagian ya, tapi kalau itu temboknya dibuka itu bisa lebih luas lagi, dan biasanya untuk wedding ini cocok banget. Ketika saya ada di sini, ini sudah di booking untuk wedding, jadi akan dibuka skatnya itu menjadi lebih luas ya, dan minimalis banget. Saya kasih nilai 8. Ini nggak seperti twin guest atau king guest room biasa, karena ini lebih luas seperti yang kamu lihat di sini ya. Karena tempatnya ada di paling pojok, tentunya ini ada kelebihan sekitar 3-4 meter menurut info dari resepsionis. Jadi saya rekomendasikan kalau kamu staycation di hotel DoubleTree Bintaro ini, kamu bisa minta yang edge room atau yang paling pojok, karena itu nggak di state di dalam aplikasi tiket.com atau Agoda atau Traveloka. Ketika kamu staycation di sini, pelayanannya sangat-sangat ramah. Kamu juga bisa langsung melihat BXC yang menyatu dengan hotel ini juga. Happy Traveler, hotel ini juga sangat dekat dengan moda transportasi apapun yang kamu mungkin mau ke sini. Bisa menggunakan taksi, bisa menggunakan Grab, dan itu aksesnya sangat-sangat langsung menuju ke pusatnya Bintaro ya. Dan juga kamu bisa melihat ini dekat sekali dengan stasiun Jurangmangu. Happy Traveler, terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Tentunya ada banyak sekali video-video lain yang menunjukkan tipe-tipe kamar dari sebuah hotel. Tentunya kalau kamu nonton video kita lengkap, kamu akan bisa dapetin informasi yang sangat detail sebelum kamu staycation di hotel tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kamu dan keluarga yang mau staycation di area Bintaro, Tangerang Selatan. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen semua konten-konten video yang kita sudah publish untuk kamu semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam sehat, salam happy, God bless you all, bye-bye.